Good morning, student. How are you today? Well, I'm fine. Oke, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Karena kita tahu bahwa tren COVID meningkat belakangan ini ya. Jadi tetap jaga imunitas tubuh. Oke, students, before we start the lessons, mari kita berdoa agar kegiatan ke depan lancar. Pray, begin. Finish. Hiduplah Indonesia Raya. Entitled berjudul The Effect of Fast Food. Ya, there are several sentences in red ya. Contohnya ini. These things are called fast food restaurant. Is related when your body has more fat than it needs. Is called obesity. Nah, kira-kira menurut kamu kalimat yang dalam teks ini berlabel merah itu kalimat apa namanya? Ada yang bisa menjawab? Passive voice Pak. Oke, good. Kemarin sudah pernah saya singgung tentang passive voice. Jadi yang ada dalam teks berlabel merah ini adalah kalimat passive voice. Nah, kalau berikutnya saya punya ini. Saya punya dua kalimat ini. Ari watches the movie and the movie is watched by Ari. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan dari dua kalimat ini? Sudah, Pak. Apa itu? Kalimat yang pertama? Kalimat pertama, kalimat aktif. Yang kedua, kalimat pasif. Oh iya, good. Nice. Siapa tadi yang jawab namanya? Intan Nuraini. Jadi tadi yang kita bahas adalah mengenai language feature of analytical exposition, yaitu poin ketiga. Di situ ada yang bertulis using passive sentence. Jadi intinya gini, Mbak. Dalam sebuah teks analytical exposition, salah satu language feature-nya adalah menggunakan kalimat pasif ya. Jadi nanti kalau kamu bikin kalimat, saya suruh, Mas, Mbak, silakan create ya, silakan buat teks analytical exposition. Wah, nanti bikinnya pakainya simple present. Wah, nanti bikinnya ada passive voice-nya. Wah, ada internal conjunction-nya. Jadi seperti itu. Jadi yang dinamakan language feature adalah unsur penyusun dalam sebuah teks. Nah, ini yang akan kita bahas. Apa itu passive voice? Sebelum kita ke sana ya, muncul kompetensi dasar ya. 3.4 itu adalah pengetahuan. Jadi nanti kamu diajarkan membedakan fungsi sosial 4.41, 4.42 itu adalah keterampilan. Menyusun teks eksposisi, berarti nanti perintahnya adalah saya suruh untuk membuat sebuah teks eksposisi analitis yang di dalamnya nanti ada passive voice, ada simple present, dan lain-lain. Saya punya video yang menarik di sini yang bisa kamu tonton. Nah, nanti setelah tonton, lanjut. What can you infer? Apa yang bisa kamu simpulkan dari video tersebut? Masuk ke pattern pasif. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Pattern pasif. Poin utamanya adalah to be plus verb ketiga. Nah, bagaimana sih? Apa sih di sini? Di sini pada dasarnya kita belajar mempasifkan sebuah kalimat atau sebaliknya. Saya punya contoh dalam bahasa Indonesia seperti ini. Adi memecahkan gelas. Ini kalimatnya aktif. Adi subjek memecahkan predikat, gelas objek. Halo, kita mau menjadikan ini pasif. Caranya bagaimana? Gelas yang tadinya objek kita geser ke depan. Jadi gelas yang tadinya memecahkan menjadi dipecahkan, adinya tarik adi. Jadi kalimat pasif seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia tidak mengenal tensis, kita akan mudah menggeser-gesernya. Tinggal gelas taruh depan, adi taruh belakang, memecahkan jadi dipecahkan. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu mengenal tensis, berarti kita harus menyesuaikan dengan jenis tensisnya masing-masing. Saya punya contoh seperti ini. Yang pertama, simple present. Kalimat aktifnya itu bagaimana? Ada subjek, ya, di sini ada subjek, terus ada verb ke satu, ada objek. Bagaimana cara kita mengubahnya menjadi pasif? To be plus verb ketiga. To be-nya simple present itu apa? Am, is, are plus verb ketiga. Saya punya contoh. John helps Mary. Nanti kalau kita ubah menjadi pasif, jadi Mary-nya taruh di depan. Mary, ya,
Helps ini berubah menjadi to be plus verb ketiga. Jadi is, help yang tadinya verb ke-1 ya, kita geser jadi verb ketiga. Verb ketiganya helps adalah apa? Help, tambahkan ed di belakangnya. Lalu John-nya kita tarik ke belakang, tapi tambahkan di depannya dengan kata by John. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, saya punya kalimat simple past tense. Nah, rumus kalimat aktifnya adalah subjek, ya, tambahkan verb kedua, tambahkan objek. Ini nanti akan kita geser kalau jadi pasif. Jadi seperti apa? Ini dia kalimatnya. Objeknya kita taruh ke depan, jadi subjek, ya. Terus verb keduanya itu kita ubah jadi to be plus verb ketiga. To be-nya simple past tense itu apa sih? Was sama were. Nah, akhiri dengan verb ketiga. Saya punya contoh di sini. John help Mary. Bagaimana kita ubah menjadi pasif? Jadi Mary taruh ke depan, ya. Help ini verb keduanya, ya. Tambahkan was di depannya, kan sebelum verb ketiganya ada was atau were. Mary-nya itu berarti to be-nya apa? Was, ya. Tambahkan verb ketiga. John-nya tarik ke belakang. By John. Itu kalau simple past tense. Oke, did you get it? Understand? Hello? Yes, kid. Oke, good. Nah, saya punya sebuah teka-teki di sini, ya. Kira-kira kamu bisa menjawab atau tidak? 87. Lanjut ke berikutnya. Di sini ada present continuous, ya. Nah, di present continuous itu rumus kalimat aktifnya adalah subjek, am is are, verb ing, dan objek. Kalau kamu mendengar kata continuous, itu nanti dalam kepala kamu kalimat aktifnya adalah verb ing, ya. Nah, cara mengubahnya menjadi pasif, jadi am is are, being, verb ketiga. Tak kasih tahu cara menghafalkan, nggak usah dihafalkan dari depan, cukup kamu hafalkan predikatnya. Predikatnya bagaimana? Ini yang dihafalkan. Kalau present continuous, aktifnya adalah am is are, verb ing, ya. Pasifnya am is are, being, verb ketiga, kayak gitu aja. Jangan dari depan, kalau dari depan terlalu banyak yang dihafal. Nah, saya punya contoh. John is helping Mary, ya. Oh, ada ing di situ, berarti continuous. Depannya ada is, berarti present continuous. Nah, cara mengubahnya menjadi pasif bagaimana? Mary-nya tarik ke depan, ya. Terus to be-nya is, continuous, being. Verb ketiganya helping, jadi verb ketiga help. Nah, jadi is, being, help. John tarik ke belakang, tinggal tambahkan by. Past continuous. Continuous berarti ada ing di situ. Nah, aktifnya bagaimana? Past. Past itu was sama were, verb ing belakangnya. Aktif itu. Jadi pasifnya bagaimana? Was, were, being, verb ketiga. Predikatnya yang dihafalkan, jangan dari depan. Banyak nanti kalau dari depan yang dihafal. Saya punya contoh kalimat. John was helping Mary. Ya. Ada was, ing. Past continuous berarti jadi pasif. Was, were, being, verb ketiga. Mary tarik ke depan. Nah, di situ kamu was, were, being, verb ketiga. Was, Mary berarti was pakainya. Tambahkan being, verb ketiganya helping. Jadi help, ya. Nah, belakangnya tinggal kamu tarik saja. John tarik ke belakang. Itu dia akhirnya, ya. 4 tenses passive voice, ya, yang kita pelajari hari ini. Tugasnya adalah cari kalimat pasif di dalam text analytical exposition ini. Terus kamu tulis nomor 1, paragraf pertama kalimat pasifnya ada apa saja, tulis. Untuk bahan evaluasi, ya, nanti saya sebarkan link evaluasi ini di grup WA. Did you get it? Yes. Okay, good. Enough for today. Cukup hari ini, ya. Thank you very much for your attention, ya. Jangan lupa tetap bahagia, jaga imunitas tubuh, ya. Biar kita bisa beraktivitas dengan baik. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.